Semua isi komentar gue isinya ngemis. Sampai gue di subscriber gue di angka tertentu. Just like what Ferry did. Kalau kalian mau gue bahas Willy Salim, silahkan subscribe dulu. Apa aja bodo amat, gue nggak peduli lah. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa ada. Kritik sosial, tapi sopan gak nakal. Halo Bacoters, kembali lagi di Bacotin bersama gue Regi Pranoto dan Halo Bacoters, gue Rizal, balik lagi di Bacotin bersama gue Rizal, balik lagi untuk para Bacoters di luar sana. Oke, ya. Oke, dia masih entah ada di antah berantah mana ya. Oke, di konten kali ini gue harus disclaimer dulu ya. Kalau gue tidak kenal secara personal dengan siapa nama-nama yang gue akan sebut, tidak ya. Tapi gue follow akun X-nya Ferry Irwandi, YouTube-nya gue tonton juga. It's very for me keren, dia keren gitu karena dia keren gitu ya. Tapi tenang aja, Ferry Irwandi tidak akan lolos dari bacotan gue juga ya. Gitu. So, oke, kita akan mulai dari siapa? Kita akan mulai dari yang kita akan mau bahas. Kita akan bahasnya kan tentang Willy Salim. Willy Salim kita tahu, dia content creator yang lo harus follow gue dulu baru dapat hadiah, kurang lebih kayak gitu ya kan. Sekarang jadi kontroversi yang lebih jauh lagi ketika sebelumnya dia juga ada kontroversi dengan Bobon ya, dengan Bobon yang ina inu lah ya, juga yang lainnya pada dia kayak gitu ada juga si Willy Salim ini yang dia mengatakan kalau klipnya ada di sini ya, Yang minta-minta mental miskin tidak berpendidikan. Aku Willy Salim mau klarifikasi, gua nggak pernah minta, nggak pernah ada syaratnya. A few moments later. Android nggak? Boleh, Udah follow saya belum? sudah. Semua itu gua ngerasa gagal. Gua malah ngebuat penonton jadi mental minta-minta. Semua isi komentar gua isinya ngemis. kurang lebih itu ya. Di klip itu kan dia bilang begitu ya kan ya. Jadi menurut gue nggak usah ngomong gitu, karena benar gue setuju dengan Ferry. Gue setuju, honestly speaking gue setuju sama Ferry. Kan lo yang mulai gitu, ini kan memang targetnya lo gitu. So kenapa lo harus bikin kayak statement seperti itu? Why gitu? Gue nggak tahu juga. Yang mau dibilang seperti si Ferry bilang marketing S3, S4, S Mambo, S Jeruk, apa aja bodo amat, lu nggak peduli lah istilahnya kayak gitu ya. Dan memang di sini kayak I don't really get it ya. Gue juga melakukannya gitu. I don't really get it. Gue juga melakukannya. Gue minta kalian untuk subscribe contohnya gitu ya. Tapi bedanya gue tidak gue nggak kasih hadiah kalian untuk subscribe gitu. Gue nggak kasih hadiah kalian untuk subscribe. Gue tidak akan membahas satu isu ya, sehingga gue akan bahas itu ketika kalian subscribe ke gue sampai gue di subscriber gue di angka tertentu, just like what Ferry did. Oke, kalian lihat subscriber gue 950.000. Gue bakal bahas Willy Salim ketika subscriber ini sampai 1 juta. Jadi kalau kalian mau gue bahas Willy Salim, silahkan subscribe dulu. Nah, ini yang gue bicarakan tentang Ferry. Why? Kenapa lo begitu? Gitu gue kayak oke. Agak aneh juga. Jadi kayak if you think it logically ya, dia kan sama ngemis juga gitu. What's the difference? Gue nggak ketemu bedanya apa. Dia bilang gue akan ngebahas ini kalau subscriber gue sampai 1 juta bla bla. Itu dia. Nggak ada bedanya men. Fer, kalau lo nonton lo coba lo ini deh, lo merefleksikan diri lo sendiri. Lo berbicara kalau si Salim Willy Salim kayak gitu. Terus untuk apa gitu? Pentingnya apa men? Pentingnya apa lo ngomong kayak gitu? Gue akan bahas ini kalau subscriber gue 1 juta gitu.
Man, come on, if you want to say something in your content, ya udah gitu, say it aja gitu. Gue ngebahas ini juga karena setelah gue nonton dari Deddy Corbuzier yang dia memberikan quote unquote klarifikasi gitu ya. Kalau bahas keluarga nggak kuat gue. Kenapa? Lu sedihnya kenapa? Coba gue pengen bahas. Aduh, gue mau nangis sih. Nah, it's okay. Gak apa-apa lu nangis. Lu nangis karena sesuatu yang positif kok. Iya. Iya, keluarga gue sampai ambil utang segalanya. Buat gue sekolah gitu. Utang sama orang. Oke. Berarti utang sama. Sampai dia nangis saya blah, gue nggak peduli juga saya. Karena for me apa? Kontennya gini deh, kalau lo sama-sama pengemis subscriber, jangan saling mendahului gitu, udah nggak usah saling mendahului gitu. Ini kan banyak lah ya dia konten creator gitu ya yang maksudnya ini kan strategi yang udah lama sekali gitu ya, yang dia apa namanya, awal-awalnya juga MrBeast kan ya 11-12 lah gitu kan, 11-12, dan kita bisa lihat juga banyak kok yang kayak gitu ya, yang kalau kalian udah subscribe, kalau kalian udah follow dan segala macam, kalian bisa untuk dapat apapun itu dari kita gitu. Ya itulah makanya gue bilang kayak udahlah stop it untuk yang kayak apa tuh ini serang pasti gitu. Udah sama-sama kita semua juga di sini kan apa ya, buat gue pribadi ya, sekecil apapun ada satu pernyataan dari Ferry yang gue setuju, sekecil apapun misalkan kayak dia berbagi gitu, walaupun dia ada di bagian mana yang berbohong, dia ada di bagian mana yang dia on script gitu ya, ya kan ada kebaikannya, dia bikin jembatan gitu, tetap ada kebaikannya. In that part gue setuju sama si Ferry, tapi juga ya kita harus akui ya, kita harus respect people privacy gitu ya, cari-cari bla 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 bla. Mungkin kalau kalian sudah nonton kontennya dari Ferry Irwandi, mungkin udah tahu ya dia ngomong apa aja tentang Willy gitu, karena kontennya dia itu yang ngebahas Willy Salim, dia sangat tertata karena dia nggak kayak gue nih gitu, dia on script, on apa ya, stand on script, semuanya bagus gitu karena dia di bawah close the door ya. Jadi ya jangan sampai nama gue yang ngebacot. Ini gue pakai handphone, ngedit pakai handphone gitu. Jangan sampai, and I'll do it everything by myself gitu. Even gue dibantu sama partner gue yang ini gue dibantu juga sama partner gue, karena kalau gue ngebacot sendiri in some issue gue nggak bisa tuh gitu, gue memang harus ada partner gitu ya. Dan iya gitu, itulah kenapa gue suka sama kontennya Ferry gitu, edukatif, dan untuk yang sudah seumuran gue, buat gue itu cukup menambah pengetahuan gue yang sudah cukup berumur ini ya. Oke, kita akan dengar dulu ya guys, bagaimana pendapat dari Bung Rizal. Ini dia. Oke, kali ini gue bakalan berkomentar ya. Yang lama telah dihujat oleh netizen mengenai konten-kontennya yang menghina, yang menjatuhkan ataupun menyinggung salah satu komunitas gitu. Nah, gue mungkin di sini akan ngebacot seperti biasanya ya, akan ngebacot mengenai Willy Salim. Nah, menurut gue Willy Salim ini sebagai awal kemunculan dia ini sebagai content creator ya, yang dimana konten-kontennya itu sudah banyak konten-konten yang buat konten semacam seperti itu, yang ngeprank atau misalkan ketemu dengan orang kemudian ada barter, dia memberi uang kemudian dia harus follow dan lain sebagainya, atau memberikan giveaway. Jadi hal-hal semacam ini tuh sebenarnya menurut gua yang orang bilang menginspirasi banyak orang,
bagi saya enggak juga, karena pertama ini akan, yang paling saya soroti adalah ini sebenarnya bisa merusak mental sebagai pengikut ataupun sebagai orang yang menonton, orang yang membuat konten-konten seperti ini. Karena dengan menampilkan kemewahannya, dengan menampilkan apa yang dia punya, menghambur-hamburkan uang, membagi-bagikan uang, membagi-bagikan A, B, C, D, F, G, sehingga orang yang sudah terbentuk mentalnya, jangankan orang yang belum terbentuk mental untuk mental peminta-minta ya, bahkan orang yang tidak pernah meminta-minta sekalipun, ketika sering melihat konten-konten seperti ini, justru itu bisa merusak dan akan mengikuti mental-mental yang mengemis dan lain sebagainya. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini ya boleh membuat konten seperti itu, tetapi mungkin perlu di-upgrade atau perlu dimodifikasi, sehingga itu ketika siapapun yang melihat itu tidak berpikir bahwasanya gue ke rumah situ deh, gue ke rumah Willy Salim deh contohnya, gue pengen minta handphone, gue pengen minta duit, gue pengen HP, C, D, F, G gitu. Jadi balik lagi, menurut gue, menurut saya ya pribadi, stop untuk bikin konten-konten seperti itu satu. Kedua, image-nya Willy Salim ini kan menjual cerita kesedihannya di masa lalu, kemudian dia menunjukkan kesuksesannya dia sekarang dengan mengeluh-elukan followersnya yang kita nggak tahu followersnya itu real or not, beli atau enggak gitu. Jadi come on, jangan membohongi publik lah dengan hal-hal semacam itu gitu. Dan yang paling saya soroti di sini itu yang ketika dia diundang, ini baru tadi saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier mengundang Willy Salim, yang dimana ketika Willy Salim ditanya, lu sebenarnya orang tua lu kaya nggak sih gitu, karena lu kan ngomong di beberapa podcast lu itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, miskin gitu. Jadi lu berusaha menjual itu, kemudian lu menunjukkan kesuksesan lu sekarang gitu. Nah ini kan yang disoroti oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang cari tahu mengenai siapa latar belakangnya Willy Salim, keluarganya dan lain sebagainya. Sehingga di podcast itu dia tidak menjawab pertanyaan dari Corbuzier ketika ditanya, orang tua lu sebenarnya kaya atau enggak gitu. Dia lebih memilih untuk mewek dengan alasan gue paling nggak bisa bahas keluarga. Nggak nyambung bro, nggak nyambung, karena yang ditanya, lu sebenarnya dari keluarga miskin atau kaya, itu gitu aja, jawab aja kayak gitu, jangan usah bertele-tele gitu. Dan secara psikologis, orang yang ketika ditanya kemudian bertele-tele itu kemungkinan sedang berbohong gitu. Jadi sorry to say, I have to say, saya nggak bilang saya nggak suka dengan Willy Salim ya, tapi image yang dia bangun selama ini, sorry bro, I don't like it. Ya itu saja mungkin ya, daripada saya banyak ngebacot, banyak ngegibah ya, makin banyak dosa gua. Jadi ya mungkin itu saja mungkin dari saya. Oke, thank you Bung Rizal atas komentarnya, pendapatnya tentang isu ini ya, si Willy Salim yang dia pengen mengalahkan Mr. Beast, oke. Mengatasnamakan Indonesia, anak bangsa. Yang lebang, gua tidak mau kayak nggak mau menghujat, nggak, inilah bukan, gua nggak ngerasa itu, bukan ini gua, bukan ranah gua gitu ya, siapalah gua gitu. Nah, pada intinya untuk yang terakhir pengen gua omongin adalah sesama pengemis kita semua nih ya, termasuk gue ya, sesama pengemis subscriber, sesama pengemis follower ya, nggak usah saling mendahului
Udah gitu sama aja. Mau siapa ya? Sebut si Willy Salim, Ferry, gue, banyak lah, banyak deh semuanya deh. Bahkan artis-artis pun nih yang mereka bahkan belum punya nama ya, main ke YouTube melakukan hal yang sama. Udah, pada intinya himbauan gue buat bacoters nih ya, lu carilah konten-konten yang kira-kira ada faedahnya buat lo gitu ya. Gue tahu kalau di konten gue ini adalah konten yang apa ya, gue masih cari how to-nya gitu, algoritmnya gue masih cari marketnya, gue masih belajar benar-benar dari handphone, semua by phone gitu ya, shooting, editing semua by phone, karena gue pengen everything when mana ya cara ngomong enaknya ya, gue pengen semuanya secara organik gitu, supaya gue paham gitu apa yang bisa gue hasilkan dengan hanya sebuah handphone yang harga 2 jutaan. Kira-kira apa yang bisa gue hasilkan, apa suara gue yang bisa nyampe ke yang nonton gitu. So oke, last wordnya dari rekan gue apa, ini dia. Oke, pesan gue yang mungkin bukan pesan ya, lebih kepada konten creator siapapun di luar sana yang ketika membuat konten itu sebaiknya dipikirkan dulu itu, karena banyak konten creator yang sudah terlibat kasus bullying atau terlibat kasus ada komunitas yang tersinggung gitu, ada mengatai orang miskin gitu. Jadi ada strata di situ yang ketika melihat perkataan itu ada pihak yang tersinggung kemudian melaporkan konten creator tersebut, atau misalkan ketika Atta Halilintar menyidak rumah Dr. Tompi kemudian itu tayang di YouTube dengan judul ratusan miliar atau puluhan miliar, saya nggak tahu ya, kemudian Dr. Tompi keberatan dan didatangi orang pajak, itu kan merugikan orang banyak gitu. Jadi stop mengatasnamakan gue banyak menginspirasi orang di luar sana. No, jangan mengatasnamakan atau menjual apapun itu demi keuntungan lo pribadi, bro. Udah gitu aja sih. Jadi pesan moral gue, mungkin Indonesia ini banyak orang pintar tapi pintar bohong, pintar nipu gitu. Jadi mungkin kita harus lebih kreatif lagi, lebih untuk membuat konten-konten yang memang benar-benar menginspirasi dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Baiklah kalau begitu ya. Oke, bacoters, terima kasih untuk menonton tayangan kita pada kali ini ya. Dan semoga kalian tetap mendukung kita karena kita akan menyuarakan segala isu-isu yang sedang viral ya. Apapun itu, kita bahas artis-artis, politik, isu-isu global, politik global gitu ya. Apapun pokoknya ya, kita bahas itu. So tetap dukung kita ya. Terima kasih untuk yang selama ini masih setia sama kita. Gue ngucapin bener-bener deeply thanks a bunch gitu. And ya, thank you for watching. Gue Regi Pranto. Gue Rizal. Bye. Bye-bye.